Izin Bang, Abang sebagai kader PSI dan juga saat ini diamanai sebagai komando PSI Provinsi Bengkulu. Saya lihat kedekatan Abang dengan Pak Reskan Effendi itu begitu dekat Bang. Jadi apa memang ada sinyal-sinyal ke depannya ini untuk Pilkada Bengkulu Selatan? Mohon izin Bang, konfirmasi Bang. Terima kasih. Kedekatan saya dengan mantan Bupati Bengkulu Selatan memang kami sudah terjalin lama seperti kakak adik. Dan di luar juga saya menilai beliau ini salah satu tokoh yang dipunyai Bengkulu Selatan, di mana beliau menjabat Bupati Bengkulu Selatan yang dulu. Pembangunan di kota Mana ini banyak sekali yang beliau berikan untuk masyarakat Bengkulu Selatan. Dan saya tidak akan pernah lupa itu ada pabrik kelapa sawit ya, yang dimana waktu itu masyarakat Bengkulu Selatan sangat sulit untuk menjual hasil panen sawit itu. Beliau masukkan itu, PKS sampai sekarang ada, dan ada lagi jalan 2 jalur ya, yang mana Bengkulu Selatan tidak punya jalan 2 jalur atau tidak pernah bermimpi, beliau bisa membangun itu untuk masyarakat. Terus beliau juga pernah memberikan inventaris kepada desa mobil dinas ya. Itu juga suatu prestasi yang luar biasa, walaupun belum 100% ya, tapi itu luar biasa. Tidak ada bupati yang begitu memikirkan masyarakat sampai ke tingkat desa. Itu sangat bagus ya. Udah itu untuk petani ya, untuk petani juga beliau membebaskan lahan ribuan hektar dari hutan lindung ya menjadi hutan produksi untuk masyarakat. Ya, utama Bengkulu Selatan ini kan 75% petani yang hidup bergantung kepada hutan. Jadi banyak sekali pokoknya. Kalau saya bicara ada listrik ya. Listrik itu zaman beliau juga menambah daya itu. Kalau dulu kita ini terkenal Mana ini dengan apa namanya giliran, kalau dibilang gelap gulita Bengkulu Selatan ini sebelum zaman beliau. Sebagai seorang politisi yang mengomandoi ya salah satu partai yang memang basisnya anak muda, terkhusus untuk Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Selatan. Bagaimana kira-kira pandangan partai politik tersebut kepada Bapak Reskan Effendi yang kabarnya akan mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Bengkulu Selatan 2024 ini, Pak? Baik, ini kabar gembira bagi kami, terutama PSI ya, kami kalangan milenial, karena visi-misi PSI itu apa yang didapat dari seorang Reskan Effendi ya di situ semua adanya. Jadi sudah klop sekali ketika memang beliau 100% mencalon, ya akan kami dukung. Akan kami ya memberikan nilai-nilai yang positif bagi masyarakat. Kami akan turun langsung ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ya calon banyak, tapi kita lihat dulu yang sudah teruji, ya sudah membawa atau memberikan kontribusi buat Bengkulu Selatan ini nyata, bukannya hanya janji. Yaitu Reskan tidak hanya janji, beliau sudah membuktikan itu. Ya, walaupun PSI nampaknya kan belum mendapatkan kursi legislatif untuk DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan di pemilu 2024 tadi, Bang. Namun sejauh mana PSI memandang, sejauh mana PSI menilai seluruh calon, apalagi tadi Abang sudah mengatakan PSI akan turun ke bawah untuk menilai dari masyarakat bawah ya. Jadi apa kesiapan PSI itu siap melakukan dukungan? Ya setidaknya dukungan, karena belum, kalau untuk pengusung mungkin belum ya Bang ya. Jadi sejauh mana dukungan PSI kepada Bapak Reskan Effendi, Bang? Baik, kita mendukung 100% dengan mesin-mesin kita yang dari tingkat akar rumput ya. Kita juga partai politik sudah punya mesin, akan kita berikan arahan ya supaya mendukung 100% supaya beliau menduduki jabatan Bupati Bengkulu Selatan kembali. Dan kita harapkan itu tadi, pembangunan yang belum beliau sempat lakukan, kita akan nanti berdiskusi dengan beliau supaya beliau laksanakan lagi. Jadi Bengkulu Selatan ini saya rasa butuh tokoh seperti Haji Reskan Effendi. Terima kasih.
Pak Areskan Effendi sendiri tadi nampaknya sudah ada statement dari Pak Korda akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Selatan. Bagaimana menurut pendapat dan pandangan Bapak atas tersebut? Terima kasih. Ya, sebenarnya saya sudah lama kenal dengan saudara Edu. Sudah sering ketemu baik di Bengkulu, di mana ini. Kadang-kadang mungkin beliau ada kecewanya karena jawaban saya masih katakanlah belum mengatakan positif betul dengan keadaan sekarang ini. Karena terusan saja saya juga merasakan bukan berarti saya main-main menghadapi pilkada ini juga. Namun untuk lebih jelas nanti. Karena begini ya, saya mencalonkan diri sebagai bupati pada tahun 2008 itu. Itu sebenarnya saya itu sudah beberapa orang yang saya dukung untuk jadi bupati. Tapi ternyata nggak ada gregetnya, kurang menurut saya. Maka saya ambil kesimpulan waktu itu saya harus calon. Alhamdulillah waktu itu walaupun katakanlah cara saya sangat katakanlah gimana itu ke masyarakat sampai saya membuat main waktu kekal menjadi istilahnya. Karena saya merasa ada rasa-rasa ragu, rasa-rasa ketakutan. Ternyata alhamdulillah tanggapan masyarakat sehingga saya walaupun menjalani sejalan panjang sampai 3 kali pilkada jatuh dengan saya juga. Ternyata setelah saya jalan selama 5 tahun itu, bupati bangun satu daerah itu tidak ada yang kata-kata tidak bisa, tergantung dengan pemimpin. Saya sudah buktikan apa yang saya urus selesai. Listrik kita banyak mati daripada hidupnya waktu itu. Saya tuntaskan. Akhirnya listrik Nusantara ini terbaik seperti dulu. 100 tahun paling aman. Bikinlah rumah sebanyak mungkin, hotel, pabrik, restoran, mall, nggak bakal kurang. Bikinlah rumah sebanyak mungkin. 100 tahun jaminnya. Baik, kita butuh 7 mega saja, kita sudah ada persiapan 100 mega. Saya urus waktu itu. Hutan lindung, saya nggak pernah janji untuk saya sosialisasi, saya akan membebaskan hutan. Ternyata hutan lindung jadi hutan pemasyarakatan. Saya lobby di Jakarta. Bayangkan waktu itu masyarakat masuk hutan saja jadi kasus sampai 3 bulan di penjara. Saya urus ternyata selesai 7.000 hektar. Ulu mana, ulu ini, ulu sudah ada petunjuknya, diserahkan dengan koperasi kepada beberapa 5 koperasi dia serahkan. Petanya ada, SK-nya ada, sudah DTK, sudah ada petunjuk dari pusat. Hutan ke masyarakat dibagikan untuk masyarakat setempat. Tapi sekarang ini ternyata masyarakat malah diusir, diambil oleh para pejabat. Ini saya kecewa sebenarnya dengan hal lain. Kita ini kalau kita jadi pejabat jangan masuk. Saya semeter pun tidak saya minta, walaupun saya yang ngurus. Semeter pun tidak ada. Saya kalau punya pun saya beli saya kebun sekedarnya kemampuan saya 2 hektar, 1 hektar saya beli. Nah, itu. Masa pendaftaran ini Pak kurang lebih sekitar 2 bulan lagi Pak, karena tanggal 27, 28, 29. Jadi sejauh mana Pak kesiapan Bapak untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon atau calon nanti sebagai Bupati Bengkulu Selatan? Nah, saya kalau soal pendaftaran seluruh persen saya mendaftar. Dan saya tidak ada lobby-lobby dengan partai. Tapi saya lihat sendiri keadaan sekarang ini. Saya sudah ada, tapi masih saya rahasiakan opsi saya. Tapi sengaja saya gantung karena supaya kandidat lain itu leluasa. Jangan merasa tertekan. Ternyata kandidat lain juga dengar-dengar belum ada yang baku. Sudah ada rekomendasi dari pusat. Saya sudah ada walaupun sedikit. Nah, saya sudah ada, sudah siap saya. Sebenarnya saya lambat lama kalau kemarin itu saya berharap ya gubernur ini masih dipegang oleh Pak Ruidi sebenarnya.
karena beliau mengatakan beliau mau calon kembali. Maka saya tidak daftar untuk gubernur. Terakhir Pak, pertemuan dengan salah satu Korda Provinsi Bengkulu ini, apakah ini nampaknya apakah bakal ada sinyal koalisi Pak di antara partai yang sudah memberikan rekomendasi ke Pak Reskan Effendi dan partai PSI yang mewakili anak muda di Bengkulu Selatan Pak? Ya, kalau soal koalisi, saya rasa mungkin mudah-mudahan saja semua partai teman saya dan yakin dengan saya, ya akan saya ajak semua. Kalau soal pasangan kita serahkan dengan masyarakat, nanti kita lihat, kita rapatkan dulu barisan siapa yang wajar itu sebagai pendamping saya. Saya tidak akan menunjuk wakil itu saya sendiri, sebetulnya saya lihat pandangan dari masyarakat juga, dari partai. Ya. Demikian, terima kasih Pak ya. Terima kasih.